Om Swastiastu, semoga Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton Iketut Budiase. Beberapa dari masyarakat di Oku Timur pasti mengenal sosok tokoh Bali yang terkenal dengan keramahannya, penampilannya yang sederhana, kemudian selalu merangkul berbagai etnis suku untuk menjadi temannya. Dan semeton, apakah selama ini di Oku Timur atau di Sumatera Selatan pada umumnya konflik antara orang Bali atau dengan masyarakat lokal itu pernah terjadi atau tidak pernah terjadi? Dan apa sebenarnya peran para tokoh, pentingnya para tokoh ada dan hadir di sana. Sebelum bahas lebih lengkap dengan sosok Iketut Budiase, semeton inilah beberapa gambaran umum tentang konflik masyarakat orang Bali yang merantau dari Pulau Bali di pulau-pulau yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Sumatera Selatan. Konflik yang melibatkan orang Bali di perantauan bisa bermacam-macam, seperti hal dalam komunitas manusia lainnya. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan konflik di antara orang Bali di perantauan yaitu meliputi yang pertama, perbedaan budaya. Orang Bali yang berada di lingkungan yang berbeda dengan budaya mereka asli mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Perbedaan budaya ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik sosial antara kelompok orang Bali dan komunitas lokal. Ini yang terjadi beberapa awal-awal mereka merantau, semeton. Ketidaksesuaian norma dan etika. Konflik dapat terjadi ketika orang Bali tidak mematuhi norma-norma dan etika yang diharapkan di lingkungan perantauan, terutama jika hal ini menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpengertian dari masyarakat setempat. Kemudian ada persaingan ekonomi. Untuk mencari pekerjaan atau kesempatan bisnis di lingkungan perantauan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar individu atau kelompok orang Bali. Kemudian ada perbedaan agama. Meskipun mayoritas orang Bali menganut agama Hindu di lingkungan perantauan, mereka mungkin berada di tengah-tengah komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda. Perbedaan agama ini bisa menjadi sumber potensi konflik jika tidak dihadapi dengan toleransi dan pengertian. Kemudian diskriminasi atau prasangka. Ini adalah salah satu penyebab juga orang Bali di perantauan mungkin mengalami diskriminasi atau prasangka dari masyarakat setempat yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok. Kemudian isu sosial dan politik. Isu-isu sosial atau politik di lingkungan perantauan seperti perumahan, akses ke layanan publik, atau hak-hak sipil dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik. Tapi penting untuk diingat bahwa konflik bukanlah hal yang unik bagi orang Bali, tapi merupakan bagian dari dinamika sosial di mana pun ada perbedaan dalam kepentingan, nilai, dan identitas budaya. Solusi untuk mengatasi konflik melibatkan komunikasi yang baik, pemahaman dan upaya untuk mencari titik temu dalam keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat yang berbeda. Pendidikan, kemudian dialog antar budaya dan pemberdayaan komunitas juga dapat membantu mengurangi konflik dan memperkuat hubungan antara orang Bali dan masyarakat lokal di sekitar perantauan. Dan pentingnya para tokoh-tokoh sebagai penyambung lidah di antara orang Bali dan penduduk lokal sangatlah diperlukan, semeton. Kekuatan orang Bali di perantauan yang memiliki beberapa sifat yang umumnya mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Bali. Meskipun setiap individu unik dan sifat-sifat bisa bervariasi dari satu orang ke orang lain, ada beberapa sifat umum yang sering diidentifikasi dengan orang Bali di perantauan. Sifat-sifat orang Bali yang paling mencolok yang pertama adalah kekuatan ikatan keluarga. Orang Bali cenderung sangat menghargai dan menjaga hubungan keluarga. Ini juga berlaku di perantauan, di mana mereka cenderung membentuk komunitas dan jaringan sosial yang erat
dengan sesama orang Bali. Kemudian sikap sopan santun. Orang Bali dikenal memiliki sikap sopan santun dan menghormati orang lain. Sikap ini juga mereka bawa ke lingkungan perantauan, di mana mereka berusaha untuk mempertahankannya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Semeton sifat-sifat inilah yang mendasari kecilnya angka perselisihan antar suku yang menimpa orang Bali. Kemudian orang Bali terkenal dengan kerja keras dan disiplin. Orang Bali cenderung bekerja keras dan memiliki disiplin tinggi dalam usaha mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian keberagaman seni dan budaya, masyarakat Bali sangat kaya akan seni budaya dan tradisi di perantauan. Mereka sering berusaha mempertahankan tradisi ini dan mendirikan kelompok-kelompok seni atau komunitas yang berfokus pada budaya Bali. Kemudian kebersamaan dan gotong royong. Semangat gotong royong dan kebersamaan juga menjadi ciri khas orang Bali di perantauan. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan banyak orang. Kemudian religiusitas. Agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan kehidupan beragama memainkan peran penting dalam budaya mereka. Orang Bali di perantauan juga sering menjaga keyakinan religius mereka dan berusaha mengikuti upacara-upacara keagamaan dengan cara yang memungkinkan dilakukan yang berbeda. Kemudian rasa bangga dan identitas budaya. Orang Bali cenderung sangat bangga dengan identitas budaya mereka di perantauan. Mereka sering mempromosikan dan memperkenalkan budaya Bali kepada orang-orang dari berbagai latar belakang. Seperti apa yang dikatakan oleh Soekarno, jika ingin menjadi orang Hindu, janganlah menjadi orang India. Tetap menjadi orang Nusantara. Ini sangat dianut oleh masyarakat Bali dan sudah dilakukan. Semeton, keberadaan beberapa keunggulan daripada orang Bali di atas menyebabkan kecilnya nilai konflik. Ditambah beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada, seperti salah satu contohnya tokoh masyarakat Bali yang sangat terkenal yaitu Ketut Budiase, di mana dia adalah tokoh yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur. Budiase yang sangat cerdas dalam hal menjaga persatuan antar sesama suku, berteman dengan berbagai macam suku yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Selain beliau ini dekat dengan Gubernur Sumatera Selatan, kemudian para pejabat di Kabupaten Oku Timur, beliau ini juga merangkul beberapa tokoh-tokoh penting yang ada di masyarakat lintas etnis, suku, dan organisasi masyarakat yang lainnya. Seperti contohnya, meskipun beliau adalah seorang Hindu, tetapi beliau berteman dengan beberapa tokoh-tokoh dari Banser, organisasi Banser, kemudian juga berbagai macam perguruan silat yang ada di Indonesia. Selain beliau juga pengurus IPSI, beliau juga memiliki banyak sekali komunitas-komunitas lain, sehingga tokoh Bali yang satu ini yang berada di Oku Timur ini bisa membantu warga Semeton Hindu yang ada ketika terjadi konflik. Tidak hanya itu, hubungan beliau yang dekat dengan berbagai tokoh yang ada di pemerintahan seperti Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Bupati Oku Timur, serta tokoh-tokoh yang lain membuat masyarakat kita, masyarakat Hindu, merasa memiliki seorang tokoh untuk dimintai bantuan ketika melaksanakan pembangunan, baik dari sektor fisik, kemudian adat, ritual, dan budaya. Sehingga salah satu desa yang ada di Dharma Buana terkenal dengan desa wisatanya karena pembangunannya yang sangat bagus. Semeton penting untuk mendukung salah satu contoh tokoh-tokoh Hindu yang ada dimanapun berada, seperti sosok Ketut Budiase SAG ini. Bagaimana pendapat Anda, Semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga di tempat lain di wilayah di luar Sumatera banyak perantauan umat Hindu yang selalu dalam keadaan sehat
tidak ada konflik sama sekali. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Syukur Rata Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.